Halo guys, selamat datang di channel Savana Agrotech Indonesia. Oke, di video kali ini kita mau menyambangi ke Savana Farm. Ya, seperti apa keseruannya? Gaskan guys. Di video kali ini kita mau membahas tentang seputar dunia bisnis di bidang peternakan, ya, bersama owner dari Savana Farm dan anggota dari Savana Agrotech Indonesia. Seperti apa keseruannya? Gaskan ya guys ya. Nah, ini truknya ya, menuju ke Savana Farm. Iya. Oke, di sana udah kelihatan tuh motornya yang punya Savana Farm ya. Tapi tadi motor saya di jalan ya. Semoga tidak menghalangi. Gaskan guys. Sudah sampai di Savana Farm ya. Kita coba temui dulu ini Mas Adrian ya, owner dari Savana Farm. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kali ini bersama Mas Adrian ya. Halo Mas Adrian. Halo. Iya. Ini owner dari Savana Farm. Iya, kita bisa lihat kandangnya guys. Oke. Lumayan besar ya. Dan ini habis kasih pakan ya Mas ya? Iya, habis sarapan. Sarapan. Kambing aja sarapan. Kalian udah pada sarapan belum? Mau jam merasi. Jam. Halo guys, ya kali ini kita ada di channel Savana Agrotech Indonesia. Nah, kali ini kita ada di Savana Farm. Ya, itu apa? Nanti kita bisa tanya jawab sama ownernya langsung. Iya, ini namanya Mas Adrian. Ya, tadi kita sudah sempat nyapa ya. Kenalin dong Mas.
Ya, halo, selamat kenal ya teman-teman semua ya. Nama saya, nama lengkapnya Adrian Robert Dewanta ya. Bisa dipanggil Adrian. Ya, saya sebagai owner ya, owner dari Savana. Owner dari Savana Farm. Dan perlu kalian ketahui juga, ini juga adalah anggota tim dari Savana Agrotech Indonesia. Jadi kita sangat beruntung sekali dan kebetulan sekali kita bersama ownernya langsung ya. Beliau yang mengetuai juga Savana Agrotech Indonesia. Oke guys, ya kali ini tadi kita udah sempat lihat-lihat peternakannya ya mas ya. Kita pengen tahu nih apa itu sih Savana Farm? Apa itu? Ya. Savana Farm ya. Mungkin cerita dari awal berdirinya dulu mungkin ya. Boleh. Jadi biar alurnya ini lah, tahu alurnya ya. Savana itu berdiri tahun 2018 awal. 2018. Di bulan Januari lah kalau saya tanggalnya saya lupa di bulan Januari 2018. Oh. Jadi nanti di Januari itu genap 6 tahun. Di Januari nanti genap 6 tahun. Kenapa Savana Farm berdirinya? Sebelumnya, ya mungkin kalau teman-teman lihat kita Savana Farm itu berangkat dari ini, Apa itu? mimpi kecil. Mimpi kecil. Mimpi kecil. Apa itu? Waduh, mimpi itu bukan kayak kandang kayak gini mas. Apa Nanti itu? nanti boleh lihat di belakangnya video nanti ya. Nanti Iya, ada iya. foto-foto Savana Farm. Oke. Aduh, sangat ini apa? Boleh dikatakan memprihatinkan iya ya, karena kenapa bener-bener berawal dari belakang dari mimpi mas. Kami nggak punya modal, bener-bener nggak punya modal. Jadi kami tuh bikin kandang tuh ala kadarnya Iya. pakai bambu itu bambu bekas. Bambunya bambu bekas buat kandang ayam. Dulu di sekitar Savana ada kandang ayam. Iya. Kandang ayam itu udah roboh lah, itu bambu bekasnya saya ambilin ya. Iya. Waktu itu dibantu dengan kakek saya gitu, Iya. bantu apa bikin kandang ya. Iya. Nah, bikin kandang pakai bambu bekas dan atapnya pun mas pakai banner bekas. Pakai banner Banner bekas. bekas, bukan beli atap mas. Banner guys. Banner bekas bener. Banner bekas dari ngumpulin dari ini apa? Ada tukang rongsok dari itu kan ada ya. Iya, iya. Ada banner bekas yang saya ambilin itu dari tempat saya kerja. Kebetulan saya juga ngajar di sekolah swasta yang ada di Purwokerto. Oh, ngajar juga. Iya, ngajar. Berarti nggak fokus di peternakan Ya, sebenarnya. sebelum bertujuan ke peternakan saya sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah Purwokerto, swasta Purwokerto di sekolah swasta yang ada di Purwokerto. Oh, Seperti gitu. itu. Nah, itu banyak kegiatan tuh Ya. sekolah saya jadinya banyak bekas yang saya ambil itu Ya. buat nutup atap sama bikin pagar mas. Bener itu start awal tuh seperti itu, jadi sama kakak gitu itu dibantu. Itu di sini juga apa di mana? Sebelumnya belum di sini, belum itu di kebun dekat rumah lah, dekat rumah kakek saat itu di situ karena itu awal bikin di situ ya sama dengan brand bekas Oh, juga. awalnya di sana. awal di sana. Terus pengembangan di Nah, sini. karena kalau untuk ke depan untuk penambahan hewan dan lain kan susah ya, ada tempatnya yang keluar kan apa ada punya sebidang tanah lah di sini gitu aja. Oke dipindah aja seperti itu sekarangnya di sawah gitu kan, karena banyak sawah otomatis kan nggak banyak rumah, jadi untuk amoniak atau apa bau dari kotoran kambingnya kan nggak mengganggu warga. Orang-orang hewan kalau biasanya kalau di dekat rumah kan nanti polusinya atau suara hewannya teriak-teriak pun akhirnya mengganggu kan. Nah, lama-lama akhirnya oh iyalah pindah aja. Nah, pindah sampai di sini. Waktu itu tuh awal berawal tuh dari 3 ekor mas. Berawal dari 3 ekor. Ekor. Itu pun belinya ini apa ngutang. Berarti awal itu modalnya utang. Bener, saya juga nggak punya uang, benar sampai ngutang ke pedagang ya. Pedagang yang ada di daerah saya gitu ya. Terus pedagangnya beli 3 ekor, terus beli lagi. Waktu itu kan dapat 3-4 juta ya. Awal-awal itu. di kandang ala kadarnya itu pakai bambu bekas, dari bekas. Kan pakutnya nggak bisa kan beli. Iya. Harus beli sama tenaga kerjanya. Akhirnya bikin saat itu sama apa beli dombanya itu domba mas, dombanya 3 ekor 2, dan setelah itu ada
uang nih kayak masih ngajar dulu kan ada Masih ada sisa. gaji lah ya, ada Iya. sisa itu saya yang geraknya ke sini. Oh, Waktu itu betul. ya harga Termakan ya. iya harga sampai yo anak-anak domba itu sekitar 80 ribuan lah ya. Pada saat itu 2018an itu saya belum bisa mampu beli itu, belinya ya utang dulu beli kasih uang 500 ribu gitu ya, ya 300 ribu bulan depan gajian. Iya. Itu Oh berarti nyicil. nyicil Mas. Beli anakan kambing aja nyicil. Nyicil bener-bener nyicil. Bener-bener Nyicil guys. kita berangkat dari mimpi kecil nggak punya modal ya. Kalau bilang sama sekali nggak nol modal ini yang enggak lah ya, ada Iya. sedikit itu. Cuma kan benar-benar minim banget modal. Terus akhirnya dikembangkan, akhirnya waktu itu larinya ke kurban Mas. Kurban pertama, akhirnya pengadaan hewan kurban. Waktu Iya. itu jual 1 ekor aja susahnya minta ampun, karena belum punya marketnya ya. Iya. Belum punya marketnya, akhirnya ya Bismillah lah, akhirnya tahun demi tahun akhirnya mulai orang tuh mulai mengenal, Mulai mengenal, ya. apa sih itu gitu. Iya. Hanya mulai dikenal saya rajin promo gitu, rajin promo kenapa ini loh aku punya peternakan apa kita kan mau beli kambing bisa semua digunakan sama apa suka saya teman-teman saya Oh, awalnya dikenalin ke teman-teman dulu. ke mulut lah ke mulut. Iya. Apalagi sekarang dengan ada sosial media sangat bantu kan. Iya. Oh sekarang ini udah Ya, lebih berkembang lah ya. berkembang lagi lah kan dengan adanya sosial media seperti itu. Itu ya singkat cerita akhirnya sampai di tahun 2021 akhirnya bisa bikin kandang ini Mas. Oh ya. Bisa bikin kandang, ya belum bisa bikin kandang dan bisa beli kambingnya juga, terus bikin kandang tuh nanti nggak ada kambingnya ya buat apaan gitu. Akhirnya ya step by step lah. Kemudian bikin kandang yang lebih layak, nyaman dan insya Allah sehat lah. Gitu. Orang aja di sini tuh betah gitu, apalagi hewan gitu lebih betah lagi gitu sampai akhirnya tahun 2020 Ini kita sambil masak air ya mas? Iya, iya. Iya. nah di tahun 2002 saya mulai terjun ke sekarang kambing perah Mas. Oh ini berarti sekarang kambing perah. Kambing perah. Awalnya domba. Awalnya domba sekarang pun masih. Oh, Cuma masih. ya, proyeksinya lebih ke Itu proyek kurban proyek ya. kurban sama mungkin proyek-proyek dari pemerintah dan Oh. dinas kemenangan saya ikut jadi suppliernya lah seperti itu. Dan musim kurban tak pasti Oh. menyediakan Tapi sekarang ini lebih ke fokus Ya, ke kalau- susu ya. kalau setiap harinya ini apa kambing perah ini diambil susunya begitu Mas. Dan sampai sekarang ini berarti udah 6 tahun perjalanan dia siapa nampak dia ikan ikannya luar biasa semua tuh dikerjakan sendiri Mas. Itu saya sama kakak dibantu kakak dia Iya. ngalir sendiri, bikin kandang sendiri, mandi sendiri, apa bersihin kotoran sendiri, apa sendiri lah. Iya. Mungkin dari ngaritnya bukan ngarit sedikit, belum punya tahan satu itu ya. Ngaritnya tuh nyari tuh Mas, model manual itu, nyari rumput di pinggir jalan, di baju rasin gitu. Ini air udah matang mas. Mau bikin apa ini kita ini? Nah, ngomong-ngomong ini ada hubungannya tadi ya, kita Apa ini? beralih ke tadi kan dari rumah kambing perah ya. Ya. Nah, karena itu saya beralih ke kambing perah yaitu dengan punya brand Mas. Apa itu? Brandnya itu namanya yang ada di depan ini, ya depan Mas Philip ya. Apa ini? Nah, Savana ini Milk. Savana Milk. Nah, ini Oh, ini apa susu ini? kambing bubuk Mas. Oh, Yang udah susu diolah. kambing bubuk ya. Ini susu kambing bubuk. Nah, ini ada beberapa varian rasa Mas, yaitu Apa itu? original dan rempah-rempah. Original dan Nah, iya ini produk dari Savana Farm ya, Iya. yang punya brand namanya Savana Milk. Nah itu ya kambingnya kita langsung perah sendiri Mas, Wih, dari sini mantap. dari peternak sendiri nih ya. Nih, Nah, ini kita olah. susu bubuk, susu kambing bubuk ya, berkualitas tentunya guys ya. Intinya ini langsung merah dari peternak yang berkualitas juga guys. Gitu. Nanti boleh review kambing-kambingnya lah. Guys, mantap, mantap, mantap. Rasanya ada rempah sama original. Tuh. Terus manfaatnya apa ini mas? Nah kalau manfaatnya sendiri ya, kalau untuk susu
kambing ya, susu kambing bubuk itu Savanamid ini manfaatnya banyak kan mas. Pertama untuk perbaikan tulang ya, tulang sama asma paru-paru itu sangat bagus sekali. Nah, itu bisa menyembuhkan itu dan menambah kalsium dan membantu meredakan orang tuh kadang bengek gitu loh mas. Oh, persendian ya, gitu ya. tuh untuk rematik gitu. Itu biasanya kalau minum ini insya Allah 1 bulan atau 2 bulan rutin ya, insya Allah akan ada terasa manfaatnya. Oh, Saya nggak bilang langsung sebelum ya, pasti ada yang jelas ada manfaatnya. Coba aja. Dan yang jelas bagus buat tulang, persendian, sama jantung dan paru ya mas ya. Jadi yang punya keluhan asma bisa boleh rutin minum ini, lumayan lah katanya bisa meredakan ya. Lebih baik mencegah. Woi, lebih baik mencegah guys. Ya, sebelum kena ini minum dulu gitu. Oh iya. Ya kayak sebelum kena asma atau sendi-sendi kalian yang sering asam urat atau segalanya, minum ini aja dulu guys. Ya. Savanamid. Ya. Bisa dibeli di mana ini mas? Online ada? Ini online ada. Oh di mana? Shopee. Oh di Shopee ada guys. Shopee Nanti kita ada. bisa cari di Shopee ya. Iya, di Shopee. Apa di Shopee apa itu namanya? Savanamilk atau apa? Savanamilk. Nanti mungkin deskripsinya ditaruh di bawah ya. Ya, ya. Bisa. Ya, ya. Nanti Savanamid kita cantumkan deskripsinya. dan di sosmednya Savanamid juga ada mas. Apa itu? TikTok, TikTok ada. Namanya Savanamilk juga. Oh, IG juga ada ya. Nanti boleh DM aja. DM aja guys. Ya. Bisa ke seluruh Indonesia mas. Terus tenang saja Wes, ya. aman ya seluruh Indonesia nih. Ya. Terus buat teman-teman yang deket-deket sini bisa offline langsung nemuin Mas Langsung. Adrian bisa. Iya. Langsung merah juga boleh. Langsung merah bisa. Iya, ini kita bikin dulu ya guys ya. Iya, kita coba ini Kita langsung. coba ini. Iya. Nama usahanya Savana Farm. Nama produknya Produknya Savana Savana Milk. Keren guys. Ini akhirnya kemarin. Cara penyajiannya gimana mas? Ya, oh iya, ini. Cara penyajiannya untuk Savamrik adalah 2 sendok makan. Oh 2 sendok Iya, makan jadi untuk satu cangkir ini. Satu cangkir ini untuk 200 ml lah. 200 ml. Dengan 2 sendok, ya, maksimal 2 sendok. Maksimal 2 1,5 sendok nggak apa-apa, maksimal 2 sendok gitu. Dan ini baik diminum sehari 2 kali. Pasti Sehari 2 sore atau kali. malam. Ini kan seperti itu. Jadi satu box ini bisa untuk 10 gelas sampai 15. 10 penyajian berarti Iya ya. betul. Untuk pagi dan malam atau sore gitu. Malam-malam kok biasanya coba saya gitu. Lebih dulu pagi. 10 kali penyajian ya. Berarti kalau misal buat satu minggu kalian bisa nyetok berapa kali kita 5 bungkusan mungkin ya? Paling Iya kita 2 enggak. bungkus balik. Iya 2 box. 2 box lah. Hemat guys, tapi sehat ya. 2 box. Ini teman-teman ada yang penasaran harganya maksudnya. Ya, nanti kita spill aja ya. Iya. Karena harga itu nanti tergantung tempat gitu. Dan kalau bisa di Shopee sih udah pasti. Kalau di sini kan ini nanti soalnya ada banyak ini juga apa teman-temannya yang jualan juga. Jadi kalau misal yang lebih enaknya datang aja lah kemari lah. Gitu ya guys ya. Savanamilk. Oh ini apa ini? Oh, kambingnya apa? Itu guys. Itu Mas mungkin sedikit cerita tentang Savana Farm dan Savana Milk. Ini saya minum ya mas. Panas tapi Panas. tapi Ini penasaran. memang agak kuning Mas kalau susu kambing itu. Oh Jadi iya ya. nggak ada putih nggak kayak gitu. Oh gitu. Itu agak ciri kuning. khasnya seperti itu. Biar diolah, diekstrak dari bubuk seperti itu. Nah ini kita minum yang apa? Rempah apa yang? Ini yang rasa original? ori. Original. Berarti yang rempah beda lagi. Ada lagi. Itu lebih banyak karena ya ada. Ini saya jelaskan ya. Ada kandungan jahe merahnya Mas. Jahe merahnya. Iya kan kadang susu nih ada orang yang
nggak begitu suka susu karena bau Iya, amisnya. kadang seperti itu. Nah kalau yang Kalau lemah enggak. rempah enggak, Ya. tapi yang ori tetap ada aroma Ada aroma khas susunya. susunya. Iya, oh, Gitu. Gitu, Karena guys. yang rempah itu ada temulawak, kapulaga, kayu manis mas. Wih. Untuk campuran jadi campurannya. itu bisa menghangatkan sebagian. Oh, Nah, gitu. kalau lagi enak bubur dingin atau Ya. apa. Kalau di bawah mas kan suka naik gunung. Iya ya. Itu cocok banget. Kalau yang rasa lemas. Oke. Gunung lagi dingin itu. Iya. Ini aja kayak gini. Aduh, insya Allah badannya juga lebih Berarti buat stamina bagus ya. bagus. Kalau yang rempah ada kapulaga, kayu manis dan sayur. Nah buat yang udah dewasa suka tanya nih katanya suka mitosnya kan apa ini vitalitas bagus juga fokus nggak tuh? Kalau saya sendiri sih ini ya karena saya belum berkeluarga jadi belum pernah merasakan langsung seperti itu. Oh, Jadi iya, iya. kalau beberapa testimoni yang sudah saya dapat, Iya, ini, betul. itu katanya bisa menambah nanti bisa ada resep-resep sama sendiri. Oh. Itu yang pakai yang murni. Oh, pakainya yang murni. Yang langsung dari kampung. Oh itu yang bagus buat vitalitas. Oh tapi ada resepnya juga ya? Ada itu nanti ada Nggak beberapa murni. Iya, ada beberapa campuran. Oh ada campurannya juga. Testimoni yang sudah pernah coba itu. Nanti buat katanya- teman-teman yang penasaran resepnya apa, boleh ya komen ya. Kita nanti bahas di komen aja ya. Yang nanya-nanya resepnya. Soalnya itu kan ya tahu lah ya, gasken lah. Resep ini. Iya iya iya. Ya. Oh gitu ternyata. Tuh, Mas. Bambu banyak kan manfaatnya mas ya. Iya iya. Kamu masih panas tapi mas. Iya nih mau tuh. Tapi enak guys. Enak. Enak. Emang kalau yang ori ada aroma. Tapi yang khas apa susu tadi? lah ya. Iya, khas susu lah. Tapi kalau yang apa Gandal. itu udah enak ya, namanya udah enak ya. Seger. Itu tadi savana matrix. Ya. Lanjut mas, yang tadi savana farm. Jadi sampai mana? Kan Sampai kambing perah. kambing perah ya. Gitu berjalan. Gimana mas? Iya, berarti terus kan awalnya domba, terus sekarang kambing perah. Ya, terus pertanyaannya kenapa memilih peternakan sebagai bisnis? Apa itu mas? Oh iya, pertanyaan yang bagus banget. Iya, Iya kenapa? Gini mas, banyak kan orang saya secara umum gitu melihat peternakan itu usaha yang kalau bisnis kan bisa menjanjikan. Apalagi bagi kaum milenial seperti saya ya, Iya. dari muda gitu pasti orang beternak tuh kan, oh buat apa sih pengennya kan ya kerja di kantoran, iya, jadi ASN. Iya. Itu sangat favorit banget anjing. oh iya, 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 favorit. Saya juga dari orang tua juga ada lah mungkin pressure untuk ayo lah kerja di ASN lah. Iya, Apa di kuliah kan sekolah kan kok malah usaha kambing tadi mengalir sendiri itu kan Ah, iya. banyak penolakan mas. gitu. Itu aku tuh nggak karena mendukung pertama itu kakek saya mah. Oh, Kakek saya dia malah yang kakek. apa mensupport yang mensupport secara Masih material. kakek ya? Masih. Alhamdulillah. Ya, bisa sekarang. Nah itu mensupport di awal gitu. Gak apa-apa lah. Karena kan sebenarnya berawal dari ketundaan saya mas. Iya. Tapi aduh, kalau di usia pas itu kan udah saya kuliah nih. Aja. Apa dulu kuliahnya? Kuliahnya saya nih apa informatika. Loh, Duh, jauh banget mas dari peternakan mas. Kirain iya masuknya peternakan atau pertanian lah masih ada hubungannya. Iya. Enggak sama sekali. Enggak nih. Berarti di informatika. Informatika komputer lah ya. Komputer. Berarti awalnya pengennya jadi orang kantoran. Ya, pengen seperti itu. Coding gitu. Iya iya. Ternyata setelah saya jalani itu tidak passion mas. Oh. Saya ngerjakannya tuh setengah hati. Setengah hati. Ya, itu kan. Ya apa aja kalau dengan setengah hati kan pasti hasilnya nggak maksimal kan. Iya benar. Nah itu yang saya Berarti feel-nya di situ belum dapat. dapat itu kan. Oh gitu. Bahwa memutuskan coba berbisnis di peternakan. Oh, Karena iya. saya berpikir bahwa di peternakan itu bisa kok menjadi orang apa punya uang, Iya. bisa
tokoh yang terkenal orang-orang pendidikan. Iya. Bukan cuma, nah selama ini kan stigma di masyarakat bahwa orang yang mungkin putus sekolah, orang-orang yang bisa berlanjut. Iya, iya. Iya, biasanya kan kesepuan ya. Di daerah. Iya. Saya pengen merubah stigma itu. Anak muda bisa. Menurut saya kalau anak muda itu mau berteman itu keren. Iya, iya. Gak ada yang mau justru saya kan beberapa nih di berbagai himpunan ya, Iya. itu kan himpunan peternak domba kampung Indonesia Iya. atau PPKI. Terus saya sebagai sekjen sekretarisnya di situ. Nah, kemudian saya termasuk yang paling muda. Oh, yang paling muda. Ya, ada lagi sih, cuma dari katakan dari 10 orang itu yang muda cuma 2 orang. Oh, Yang gitu. 8 orang itu usianya udah kepala 4 ke sana. Ya. Kepala 2. Kepala 4 sana gitu ya. Iya, Nah, jadi apa? Kepala 4, banyak kan kepala 5 ke sana. Jadi saya gabung tuh awal campur semua. Asal ada kurang saya diri gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ikut gabung karena dengan berhimpunan berkomunitas itu kan nambah teman, nambah relasi mas. Iya. Nambah relasi jadinya. Oke, saya semakin optimis bahwa pertemanan selalu ada wadahnya kok. Gitu. Akhirnya kenapa saya memutuskan bidang itu? Oh nggak apa-apa lah. Akhirnya bismillah saya terjun di posisi bidang percakapan. Ya tadi tanya kenapa ya itu intinya bahwa ingin merubah stigma di masyarakat bahwa percakapan bisa kok membuat orang bisa apa ya pokok mata pencarian Pak. Cukup bikin Ya kehidupan jadi ya. pokok mata pencarian mungkin sih kalau apa parameternya kaya dan dia kan beda-beda masing-masing orang Ya. ya nggak bisa nah ini dan paling juga tuh apa bisa katakanlah minimal standar ini mas UMR daerah itu lah Oh, kita iya. bisa stabil itu berapa Iya, intinya bisa mengimbangi. mengimbangi Ya. nah, minimal itu minimal padahal kalau saya praktekkan sekarang kalau kita punya market gitu ya waduh luar sekali Apalagi punya market. ya, luar biasa sekali. Karena gini mas, kenapa saya tertarik ke bisnis itu? Karena apa? Pertama Rasulullah aja apa minuman terus kami itu ya kita kan minuman sebenarnya Rasulullah. Salah satunya. Oh gitu. Ini Rasul sehat banget lah. Ya, Itu ya. anjuran Rasulullah. Yang kedua adalah para nabi dan Rasul mereka apa kebanyakan menggembala di awal Iya, iya. menggembala dan apa para nabi Muhammad kan juga sama kan juga berapa kali kan menjaga kami tiap amannya atau siapa itu kalau nggak salah Ya. itu waktu ini hanya kan wah itu nabi aja yang hubungan kita aja mau bertanya Ya, Mas Adrian terobsesi Nah, juga ya. Bismillahirrahmanirrahim karena kan ini banyak kebenaran jadi cuma apa ya sama cari uangnya mas cuma Ya. ada kebenaran karena apa mas saya beberapa literatur yang saya baca nabi apa nabi dan rasul mengembala gitu ya atau merawat kambing itu karena kambing karena kan banyak kan menjadi pemimpin Ya. tempat itu karena kambing itu berbagai macam karakter mas ada yang sering teriak-teriak Ya. ada yang pendiam ada yang sering berantem Ya. ada adu domba kenapa ada adu domba gitu kan sering adu ada yang naik-naik ada yang pendiam itu kan karakter manusia kan Iya, benar. sama gitu ada yang pendiam ada yang senang ada yang kritis sama lah kami juga sama ada yang senang naik-naik punya karakter masing-masing ada yang sukanya berkoloni atau bareng-bareng kalau Iya. berdua senang berkoloni nah itu kan mencerminkan manusia ada yang rewel gimana kita supaya kami juga supaya kita menahan emosi kita saya di awal tuh waktu masih apa benar-benar fokus itu ya sampai sekarang pun kadang harus bisa menahan diri untuk ini kadang menghadapi kambing-kambing yang apa ya Apa? sering apa bunyi ya rewel lah Rebel ya. Kambing juga rebel, guys. rewel juga lah itu kan tantangan itu nah, Iya. itu kan melatih kita Untuk bersabar ya. nah ini itu yang usaha itu dan potensinya itu sangat luar biasa terutama apa kalau kami itu diambil dagingnya Ya. nah, itu untuk sate bisa Bisa. terus akikah Nah, kurban ya kurban Kurban. mamanya mungkin di Belanda ya Ya. kurban karena kalau kita mau berkurban tuh kalau ngerti sunnah nabi itu adalah domba Domba ya. yang terbaik Oh
Karena domba kalau nggak ada domba di samping, kalau ada kambing itu harus diminta atau kambing. Oh gitu. Dan alangkah baiknya itu kurban satu ekor atau satu nyawa. Oh gitu ya. Alangkah baiknya. Kan ada sekarang ada yang iuran itu nggak apa-apa juga sih. Cuma kalau lebih afdolnya itu kalau menurut para ulama Satu nyawa satu ekor. ya, satu orang satu nyawa. Satu orang satu nyawa. Kalau mau kurban sapi kambing, ya, kalau mampu ya beli satu, nggak Iya. iuran gitu. Tapi kalau yang Afdolnya belum mampu, iuran tak nggak apa-apa. apa-apa. Atau enggak beli kambing aja satu gitu ya. Nggak Bingung usah- nyari kambingnya ke savana, Bang. Kambing, domba ya, Ada ya, tersedia ya. ada merino, Wih. ada domba sayur, ada jawara, Wih. ada Pokoknya segala jenis kambing di sini menyediakan ya. Tergantung nanti pesanan apa kita carikan gitu ya. dan mungkin ada beberapa stok juga sesuai dengan budget lah Mas. Sesuai dengan budget ya. Iya, Range tuh. mungkin Yes. kalau Idul Adha range 2 juta sampai 5 juta. Iya, antaranya ya. Nah, segitu nanti boleh lah kalau datang ke kandangnya ya, kalau mungkin nanti mungkin 5 bulan lagi nih udah mulai Idul Adha. Iya. Itu boleh nanti itu keliling-keliling ke sama milih. Milih ya. Harga itu udah termasuk ongkos dan perawatan sampai hari hari. Wih, lu mantep banget guys. Itu yang pertama Mas. Yang belum tahu nih kandangnya di mana Kandangnya itu atau misalnya savana itu sama di mana? mana di Jawa Tengah Mas. Di Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas. Iya, Sama Mas ya. Batu Batu Raden. di sekarang sana. Desa Di Karang lereng Salam. Gunung Selamat. Wih, View-nya berubah. Ini lagi cerah musim kemarau ini ya. ya. Nanti kita kasih tahu view-nya kayak apa ya. Pokoknya ini kandangnya di pesawahan gitu ya Mas ya. Betul. View-nya Gunung Slamet. Ya. Kalau Ini ke karena selatan view-nya tertutup aja Purwokerto. guys gini. Iya. Iya, kalau ke selatan view View-nya kota guys. kota. Kota, mantep pokoknya. Iya, itu yang Mas, yang pertama tuh potensi usahanya berubah. Terus yang kedua ini Mas, susu. Oh ya, susunya susu. yang tadi kita bahas di awal ya. Tadi daging, Terus kan susu. ada susu mak susunya juga ya. Itu kan karena sehat sekali dan itu termasuk minuman favoritnya Rasulullah. Iya. Jadi itu sangat disukai sekali, salah satunya itu. Dan otomatis kalau apapun yang dianjurkan atau dilakukan Rasulullah itu kan sunnah, pasti itu yang baik. Jadi nggak mungkin itu hal yang tidak baik ya, pasti yang baik. Itu susu kambing, karena ini konten sangat tinggi sekali Mas, karena kebutuhan susu kambing itu di Indonesia sangat tinggi Mas. Saya itu pesanan ya susu kambing sendiri ya. Dibanding dengan susu sapi gimana? Kalau susu sapi ya, kalau perbandingan boleh dikatakan sebenarnya sama-sama menyehatkan. Tapi Ya. kalau mungkin dari kandungannya kesehatan lebih banyak. Oh, Susu sapi juga bagus. oh makanya susu kambing itu harganya lebih tinggi dari susu sapi ya. Kali lipat Mas. Oh, ada keuntungannya di susu juga guys. Nah, potensi sangat tinggi Mas, karena susu kambing ini kan kebetulan saya pun per bulan itu kalau mau kita ikutin itu ribuan ya, Mas. Oh ya? Iya, cuma ya itu kapasitas kambingnya belum mencapai ya. Sangat banyak Mas, ada yang minta itu dari Jogja itu 10 sampai 15 juta per hari. Per hari. Ada. Belum yang di Purwokerto aja permintaan seadanya sebanyaknya. Iya. Ada 20 liter gitu. Belum retail ya, orang-orang sekitar atau Iya. teman-teman saya gitu ya. Itu pesen itu juga ada. Jadi masih satu itu masih kurang Mas. Kurang. Jadi itu akhirnya kan kita punya market, si susu kambing itu ada marketnya. Itu akhirnya tinggal kita bisa produksi. Ya market sudah ada. Seperti itu yang membuat saya semakin semangat. Dan perlu dicatat adalah susu kambing itu apa bisa buat harian. Jadi gini Mas, dia bisa penghasilan harian setiap hari. Anak kambingnya setiap hari diperah Mas. Iya. Jadi kayak yang udah kita sering dengar kan ada istilah menjadi sapi perah gitu. Iya. Sapi perah, misalkan sapi perah kan setiap hari kan diperah gitu. Diperah pagi sore. Sore. Kambing juga sama. Pagi sore kita perah setiap hari dan itu bisa menghasilkan uang bagi para peternaknya. Itu bisa harian Mas. Jadi itu bisa malah buat harian. Buat harian, jadi kayak kita orang kan kerja. mindsetnya kan kalau misalnya ternak kambing terus nanti nunggu Idul Adha Iya, baru 1 tahun jual. nih baru jual. Atau misal ada orang lagi butuh nih Iya. kambing Itu kan nggak atau mesti mau buat tuh. daging itu kan nggak mesti. Makanya banyak orang itu kurang tertarik dengan peternakan kambing karena itu ya. Tapi kalau misal kita udah tahu tentang kambing perah Potensi, ini ya. ada potensi yang cukup lumayan, artinya Menarik. menarik ya. Betul.
Kenapa? Awalnya kan saya belum terjun ke perah juga, karena waktu itu kan Iya. marketnya belum ada mas, dan barangnya pengadanya itu susah. Susah. Ya karena kita ambil dari apa teman-teman di himpunan itu ya, Iya. itu ambilnya dari Australia. Kalau nggak Oh. di PPTU ya, di Badan ada kan ada Iya. ya pemerintah. Itu pun ngantrinya luar biasa mas. Oh kayak gitu. Susah. Nah, akhirnya kan akhirnya harga pertama harga kambingnya juga mahal. Iya. Yang kedua juga karena kelangkaan harga kambingnya itu kan akhirnya susunya harganya mahal. Iya. Karena kambingnya juga mahal dan nggak ada juga banyak gitu. Soalnya kalau mungkin kalau kambingnya setiap ini ada mungkin susunya nggak semahal ini ya. Iya. Karena banyak ini kan karena susunya kan nggak ada, kambingnya nggak ada. Kalau ada pun mahal. Jadi memang harus apa ya, walaupun sebenarnya kalau peternak mau mencoba usaha itu nggak usah berpikir dong harus beli 10 ekor, 100 juta sudah ya. Satu-satu Start aja. ya, satu-satu atau dua. Semampunya. Itu step by step, saya juga step by step Mas. Jadi langsung greng gitu ya. Uang dari mana? Boleh nih kita contoh nih. Ya. Kayak mulai dari yang terkecil dulu lah. Ya, itu Mas kenapa jadi saya tertarik peternakan. Belum lagi nih yang terakhir kotorannya. Oh, kotorannya Itu masih juga. laku, Mas. Berarti tadi daging, susunya, terus sampai kotoran ya. Berarti semuanya bermanfaat. Sampai rumput aja laku Mas. Iya. Buat apa itu pupuk ya? Rumput enggak, rumput ini kita jual sama-sama ke peternak. Oh, Sama-sama ke peternak, jadi peternak misalkan ada. enggak, mesti kotorannya buat Oh, kotorannya iya. Buat pupuk. Kotorannya buat pupuk. terus kotorannya pupuk. pakannya juga Nah, pakannya ini biasanya kami jual per kilo. per kilo. Nah, saya juga jual rumput juga ya. Berarti Iya. kalau ya teman-teman membutuhkan bingung nih kekurangan rumput, Iya. saya ada stok. Nah, itu kalau ini per kilonya 500 rupiah. Per kilonya. Itu dikalikan berapa kilo? Lumayan lah ya. Pesannya berapa kan itu. Artinya Ya. sebenarnya saya basah Mas. Dari mulai daging, susu, anakan, Iya. terus sampai kotorannya pun ya, mohon maaf di kotorannya pun laku Mas. Iya. Urin sama fasisnya ya. Yang mungkin di daerah saya ini belum begitu populer Mas. Iya. Karena buat ngolahnya Iya, mungkin masih belum ada yang tahu ya. Iya. Tapi yang jelas fases yang udah kecampur urin atau yang belum itu memang bagus buat pupuk ya. Karena di daerah Banjar sendiri kan rumah saya banyak ini para pengusaha tanaman hias. Oh gitu. Itu bisa apa sering dapat senang. Pesanan ya. Lalu belum banyak tuh ditanya udah ada belum, udah ada belum. Menarik banget guys, ternyata usaha peternakan tuh kayak gini ya. Mulai dari kambingnya ya kita bisa jual ke orang yang memang suka koleksi kambing ya, yang semacam koleksi gitu kan. Terus Kambing seni. iya kambing seni ya ada juga itu kan ya. Ya kayak atau misal yang soalnya juga banyak festivalnya juga ya Mas ya. Banyak. Kayak yang Garut itu kan ya. Banyak. Jadi banyak. Terus yang di Dieng apa yang Ini kambing. Tawa. Tawa ada juga. Kali kesini. Enggak, yang di Dieng itu kan domba batur. Domba batur. Itu ada juga festivalnya ya. Terus ini apa nih? Jenisnya apa nih? Kalau ini namanya kambing sapera Mas. Sapera. Ini, ya artinya tujuannya itu sanen. Ini dari Sanen, ya. Australia ini fokusnya ke susu semua Mas. Oh, Di susunya tapi saya pernah lihat itu loh, ada apa? Sanen apa itu yang festival Sanen juga. kambing perah ya. Iya, ada ya. Oh, iya. Itu ada juga. Gitu. Sanen, guys. Ini kalau ada susu apa salah satu kambing mah susu terbanyak. Oh. Kenapa itu jadi satu ekor tuh bisa menghasilkan kalau di negara asalnya itu bisa 6 sampai 8 liter Mas per hari. Negara asalnya. Asal. Ini berarti dari mana ini, Mas? Kalau asalnya itu dari Swiss Mas. Asalnya dari Swiss. Dari sana atau kebetulan sana. Tapi di Indonesia udah banyak yang Ya kan dikembangkan di Australia. Di Australia kan kiblatnya peternakan dunia lah. Nah, itu kali bisa mengembangkan di sana. Akhirnya kita para dino dari impor. Oh, Dikembangkan ini disilakan dengan etawa. Oh, disilakan Iya, dengan Jawa Gandu keluarnya ya. Ini Sapera. Sapera ya. Oh, berarti ini udah persilangan. Ini udah silangan. Oh, bukan sanen yang aslinya sana Iya, bukan. bukan apa full blood. Berarti kalau ini
persilangan aja kayak gini ya, Mas, termasuk yang gede ini ya. Ini Kalau- yang super ini. Berarti kalau misalnya yang aslinya Ini gede. lebih gede lagi ya. Gede lagi dan harganya itu, waduh. Fantastis. Kalau yang ini Yang asli sana ya, iya. Aduh, makanya Tapi saya nggak kalau- buat belinya, ini belinya yang sampai dulu lah. Sapera. Mampu sih. Iya. Tapi tetap kualitas susu bagus juga. Misalnya menurun mas, dari misalnya tadinya bisa 65 sampai 8 liter. Ya ini berapa? Ini sekitar 3 sampai 4 yang bagus. Rata-rata di angka 3 sampai 4 kalau yang bagus. Oh yang Yang bagus. bagus. Kalau yang standar di angka 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. Iya, Itu satu ekor. Satu ekor. 1 ekor ya. 1 ekor 2 liter aja lah ya kita. Kalikan 5 10 ekor. Sehari berapa tuh, guys? Menarik kan? Menarik ya. Iya. Nah sekarang 10 ekor udah 20 liter. Loh, kalikan 1 minggu. Aduh. Duit guys ya, cuan ya. Itulah menariknya dunia peternakan guys. Ya. Ini menarik sekali. Cuma ini banyak belum tahu, mungkin dengan channel ini mungkin bisa mengedukasi masyarakat. Oh siap siap siap. siap. Bisa masyarakat lebih teredukasi bahwa ini banyak potensinya gitu loh. Ya. Jadi nggak harus suruh sekolah terus udah kerja kemana Kerja, pegawai. gitu. ASN atau segala macamnya ya, yang orang-orang berminat itu lah ya. Iya. Tapi Bukan ternyata sih. di dunia usaha semacam peternakan kayak gini juga menarik buat saya. Paling kalau sistemnya sudah terbentuk ya mas, usahanya udah jalan, ibaratnya udah ada yang urus anak-anak apa kambingnya, urus sampainya, ada yang ambil pakan. Berarti akhirnya kita bisa juga membuka peluang usaha, peluang apa, Pekerjaan. lapangan pekerjaan lah ya. Iya, dari peluang usaha kita bisa buat Dan- lapangan pekerjaan. Honornya nanti tuh lembaran tuh udah ini mas, kalau udah SOP udah jalan itu ya di sistem udah terbentuk. Honornya tuh nggak perlu terjun langsung, kita hanya mau seminggu sekali. Iya. Kalau setiap hari loh, seminggu sekali kemana? Jadi ibaratnya nanti nggak harus bekerja, kalau kita kerja kamu harus jalan nih, harus ngantor nih. Kalau di farm udah, jadi kalau udah tentunya bentuk karena marketnya udah lebih santai sih, Lebih santai ya. santai karena udah terbentuk nggak ada yang ada yang lah gitu ya. Nanti udah yang kalau udah apa ada susunya, nanti ada apa supaya ambil atau ada yang beli udah tinggal. Biasanya tuh saya nggak perlu kemana-mana, orang tuh ke kandang atau ke rumah saya ambil susu. Artinya nggak perlu kita gimana ya kemana-kemana pusing ini enggak, misalnya market ada kok. Malah itu banyak dari Cilacap pun udah menghubungi minta itu dari 20 per hari, enggak ada. Malah kekurangan susu betul. Kemarin aja Tegal ya, kirim ke Tegal. Ini seminggu sudah belikan mas. 1000 liter Seminggu. seminggu. Enggak ada mas. Artinya kan kemarin tuh dari Jakarta malah kita 2000 atau 2000 per minggu. Per minggu. Ya, kemarin ada dari Jakarta yang menghubungi saya, coba saya koordinir dengan teman-teman yang ada di Banyumas ya. Enggak, Artinya ini buat usaha benar-benar peluang buat peluang kita. mas. Tertarik ini guys. Tarik kan? Nah, boleh nanti komen-komen ya. Iya pokoknya gaskan lah ya. Nah ini mas, caranya kita bertahan ya di usaha semacam ini gimana mas? Kan kita kan kadang menemukan kayak kambing itu kadang sakit gitu kan, terus nanti belum lagi pas lagi misal nih kalau misal yang jualnya daging nih yang belum mengenal perah nih misal kan ada juga harga naik turun gitu kan, terus itu gimana caranya buat bertahan di usaha semacam itu? Pasti namanya pasar, ada pasar turut ya mas. Ya Enggak semuanya tuh seperti itu, ada yang kertas naik, terus kadang ada kalian staff, ada karena adanya suhu, jadi pasti ada. Nah, sebenarnya itu tinggal menurut saya itu manajemen pribadi kita di pengelolaan di farm sebenarnya rumah saya. Jadi kalau misalkan di pasar lagi surut, usul lagi turun ya kita gimana caranya tetap bisa mungkin anak ada. Nah, itu dengan tadi saya sampaikan jual rumput, jual orang, jual supaya anakannya tutup semua. Yang penting tuh kalau
saya tuh anak-anak bisa atau operasional itu bisa lah. Jadi kalau misalkan lagi supaya main pernah tujuh lagi turun nih, harga tuh ibaratnya boleh dikatakanlah tidak laku cuma murah. Kemudian nggak ada operasional. Nah ini kan gimana caranya? Akhirnya dengan siasati kambing kita berikan, kita kawinkan, akhirnya kan nggak meraku, akhirnya kan biaya pakan bisa terkontrol gitu, itu bisa dikurangi. Apa anak-anak bisa jalan, bisa dapat bayar anak-anak. Nggak laku sih, cuma harganya turun iya. Jadinya kan fluktuatif nih ya. Cuma kalau saat ini lagi kebetulan lagi tinggi seperti itu. Nah kalau mensiasatinya lain itu juga kesehatan juga mas, kendaraan kan di situ paling. Jadi itu tantangan banget sih kesehatan. Kadang ada kambing yang kita udah pelihara, misalnya hidup kurban nih, kita 1 tahun. Udah hamil sebulan atau seminggu mati ya ada gitu ya. Ada yang misalkan kita tunggu 5 bulan nih, kayak kemarin baru kejadian tuh di kandang di sini ya. Udah pelihara nih 3 bulan nih, beli 3 bulan bunting. Ternyata apanya ini nggak sesuai susunya, susunya nggak sesuai orang. Nah, akhirnya kan gimana caranya masyarakatnya berarti order kita jual aja atau gimana seperti itu. Akhirnya biar meminimalisir operasional, mengurangi biaya operasional. Karena kalau sekarang udah menghasilkan juga kita pelihara, ya akhirnya operasionalnya kan bengkak mas. Nah itu yang harus selektif banget mas. Mana kambing-kambingnya produktif dan mana yang enggak, itu harus di seleksi gitu, biar maksimal gitu dengan kos operasionalnya sama hasil dari susunya itu maksimal. Termasuk yang daging juga sama. Gimana caranya kita stok aja 5 kambing dengan lepasan sekian, kan kita hitung di awal. Memang harus dihitung sih kok sekian. Jadi namanya ketemunya BP ya, BP poinnya tuh di angka berapa ini saya harus minimal menjual domba kambing itu untuk menutup operasional selama pelihara itu. Biasanya kan 3 bulan 4 bulan. Manajemen itu penting ya. Itu penting banget. Kalau kita Itu salah satu cara untuk bertahan. Betul. Ya. Kalau kita jangan pas lagi kita lagi dapat gede misal nih gitu, terus kita senengnya udah atau ngabisin uang gitu ya. Itu jangan ya berarti ya. Jangan. Itu memang harus manajemen, ada manajemen pribadi kita ya. Karena orang buat antisipasi yang kayak gitu ya sebenarnya. betul, Pas lagi karena kambing lagi lagi surut iya, penjualan lagi loyo, penjualan loyo, kambing kurang sehat, Iya. itu butuh biaya juga ya. itu kan bener-bener kita manajemen kita kan. Kalau kita ngawur nggak hitungan di saat surut Mungkin sering sharing juga sama peternak lain mungkin gitu ya. banget mas. Saya juga kenapa sekarang ada wadahnya di HPDKI ya, HPDKI Apa itu HPDKI? Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Himpunan Peternak Kambing Domba Kambing Indonesia, HPDKI. Nah itu ada kok. Kita saya juga pengurusnya. Teman-teman tertarik bahwa nanti kita gabung ya, sharing-sharing nanti itu di HPDKI itu bisa. Nanti kita di situ banyak teman ya, teman seperjuangan ya. Misalkan kalau bingung, nah, ini kan saya juga tanya mas ke temen itu, om ini pak ini gitu. Kembung misalkan, oh ini pakai ini aja gitu. Akhirnya oh iya ini jadi ada wadahnya sekarang mas, nggak bingung loh. Jadi nggak bingung ya. Iya kan Akhirnya kita tambah wawasan, tambah pengetahuan, tambah teman juga ya. Itu manfaatnya silaturahmi itu ya. Sama rezeki lah. Iya benar. Terus ini mas, tentang usaha peternakan semacam ini pernah juga nggak masnya kayak ngalamin kerugian atau hal terburuk yang pernah mas alamin di dunia peternakan kambing kayak gini itu apa? Iya pastinya pernah mas. Apa itu? Karena namanya usaha pasti ada pasang surut, ada namanya rugi di awal atau tidak untung itu pasti. Ya. Contohnya di dunia breeding, dulu breeding di domba ya. Ya, dulu breeding sih ya. Awal breeding domba itu sama mas. Saya itu modalnya luar biasa. Oh, apa itu? Ada yang ditipu orang juga ada. Ditipu orang. Ya. Beli kambing, janjinya
apa nanti diambil dengan harga sekian, ada margin profitnya, ternyata pelakunya tidak dibayar sekian, malah uangnya apa nggak dibayar, rekannya dibawa, uangnya nggak sesuai dengan akadnya. Terus orangnya kabur. Uangnya pergi, ya cari-cari, ya ketemu sih, Alamatnya ketemu cuma kan ya orangnya hilang-hilang dulu. Wah, siluman lah ya. Siluman, susah banget. Ya tetap aja ada ini kendala. Cuma pembelajaran dari saya. iya, dari situ belajar terus ya. Uang, Ya. yang kedua saat itu ternyata soal pembelajarannya adalah yang pertama tadi pembelajarannya nggak boleh percaya dengan orang ya, nggak langsung percaya gitu loh. Yang kedua ini apa untuk pemilihan hewan itu harus seleksi. Nah, saya beli itu sekitar 50 ekor, 55 ekor. Waktu itu Iya. 50 ekor ya. Iya, betina, breeding yang mau dikembangkan. Target rencana kalkulasinya kita kan, waduh kalau gitu lahir semua. Ya. Kalau domba kan biasanya 2 ekor tuh. Ya. Nah ini nggak usah 2 ekor, 1 ekor aja lah. 1 ekor. Berarti kan hanya 50 Itu ekor. ngitung pahitnya. Ya, ngitung pahitnya bisa di 100 ekor nih. Dalam jangka waktu 5 bulan. Nah, kalau 5 bulan. masa bunting kan 5 bulan. Iya. Cepet nih. 5 bulan aja udah jadi 100 ekor kan gitu. Iya. Nah itu kita tuh kalau dijual aja cempenya misalkan laku Cempe apa itu, Mas? cempe ini domba. Cempe itu anak kambing ya? Cempe apa? Oh, anak kambing itu namanya cempe di sini, guys. Iya, itu sekitar 500 sampai 1 juta lah ya range harganya itu udah lumayan kan. 50 ekor misalkan 500 ribu itu udah 25 juta gitu kan, 20 juta. Itu kan kertas itu kan pahitnya loh ya. Iya. Itu pun tuh segitu. Lumayan ini. Aja gas deh. Iya. Bilang. Wah, ternyata tuh kambingnya tuh udah kambing afir. Apa itu? Dombanya udah domba rusak. Domba rusaknya udah capek. Berarti yang udah tua banget ya. Bisa jadi yang tua. Ada yang kayak prematur, gemuk, terus kurangan kalsium, ya lumpuh. Soalnya apa? Nah, emang pas masnya beli itu udah dicek dulu apa gimana? Udah dicek dulu, cuma karena kan ya namanya dagang ya biar kelihatan bagus ya dimandiin dicukur kelihatannya Iya. seger-seger tuh. Seger Iya, lihat sekilas tuh seger, anu kan dari cukur mandiin kan dia seger ya, kasih makan yang banyak kan penuh bagus. Waduh, akhirnya udah banyak yang mati, ya dijual semua. Sampai berapa itu Mas kerugian waktu itu? Nah, sampai 25 juta. Oh, hampir 30 juta ya. Dalam waktu 3 bulan. Waduh, itu yang saya pengalaman apa ya, parah lah Mas. Waduh, itu. Nah, terus sekarang ini omsetnya ada berapa? Nah, benar, mungkin belum Mas. Terus ada lagi, itu kan Apa? tadi yang domba ya tipe orang, terus dari bisnisnya pernah juga sama. Pernah juga ngalami kerugian. Apa Jadi ini kerugiannya tuh saya beli cempe gitu. Oh. Cempe. Nah, dan ternyata cempe tersebut itu awal-awal ya keperahnya karena saya belum tahu ya, belum tahu cempenya. Akhirnya kan ya sharing-sharing dengan temen, oh iya beli cempe aja nggak apa-apa nanti buat latihan gitu kan. Coba tuh saya beli cempe kambing perah ini, saya sampai lagi beli karena harganya udah lumayan ya, harga bukan orang biasa. Ya. Itu belilah 3 ekor. Nah ternyata sampai sini kambingnya tuh nggak sesuai, kecengat lah Mas, nggak gede, gede. Oh. Di cempe itu soalnya kan, waduh, dari 3 ekor itu pertama itu satu mati, yang 2 tuh sampai sekarang udah hampir 2 tahun pelihara belum bunting dan tubuhnya tuh kecil aja. Malah belum bunting udah dikawinkan atau belum? Udah dikasih ini, cuma nggak mau kawin. Oke. Nah itu kan akhirnya pembelajaran. Iya. Tuannya. Tuh sekarang udah nggak pernah beli cempe, belinya ya yang indukan, minimal kata 1 kalau dijual minimal ada bunting lah. Minimal udah bunting. Gitu. Artinya udah siap. Udah siap, udah pasti tuh bisa bunting gitu, lahir ada susunya gitu. Kalau beli cempe itu gambling banget ternyata Mas. Gambling ternyata ya. Gambling banget. Pengalaman saya gitu loh, ya nggak tahu sih pengalaman Memang teman-teman yang lain. harga Ya, memang harga lebih murah. lebih murah kalau yang cempean. Kalau yang itu kan yang udah siap, yang udah bunting Iya itu pasti kan lebih mahal. lebih mahal. Cuman itu
sudah dipastikan pastikan bunting kan. bunting, dan artinya kita udah tinggal siap nunggu. nih, tinggal Dan nunggu waktu. iya Minggu biasanya kan kalau bunting kan minggu tinggal tunggu 2-3 bulan udah kita tahu hasilnya nih, susunya seberapa Oh, panjang. iya. Kalau cepet gini banget ternyata. Dan nunggunya lama. Terus yang kedua kalau misalkan pas mau kawin itu masa buntingnya pun 5 bulan, 2 bulan bisa dari cempe itu bisa 2 tahun setengah baru bisa menikmati hasilnya. Panjang mas, keburu tua dulu mas. iya benar. Tapi kalau kita beli buntingan, Iya. walaupun langka ya lebih mahal, cuma kita tinggal nunggunya bulan, itu aja kan bulan, 2-3 bulan lain kita perang, udah bisa dapat apa rupiahnya. Kalau bagus juga modalnya lebih ini ya, bisa 2 atau 3 kali lipat dari harga cempengnya. Cuma artinya kita bisa tahu langsung hasilnya seberapa. Itu aja langsung bikin hitung operasional. Itu pengalaman artinya kan saya beli cempe itu hitungannya itu kerugian. Sampai sekarang kita nggak dapat apa-apa, berarti perawatan sama biaya terus. Iya. Itu pengalaman pertama. Waduh, ya udahlah. Pengalaman kedua ya beli yang speknya tadinya bagus. Setelah pas sampai sini ternyata nggak sesuai. Bilangnya bisa keluar 1-2 liter. Ternyata sampai di kandang setelah lahiran nggak sampai setengah liter. Oh. Aduh, ya itulah mas. Dari situ masnya belajar terus ya, Belajar banget. sampai pokoknya gimana caranya bisa Itu menghasilkan. saya ambil kesimpulan bahwa jangan mudah percaya dengan Ah. teman itu bisnis yang menurut saya udah bisa mandang teman. Kalau kita di awal udah mandang teman itu tidak baik ke depannya. Oh, Itu kalau itu temanku, aku percaya pasti dia baik belum tentu mas. Karena Tentu, ya. kadang nggak ada niatan berbuat buruk, tapi ada kesempatan. Nah, Dan karena ada kepepet. Nah, misalkan akhirnya kan ya udahlah nggak apa-apa buat teman. Akhirnya melakukan hal yang tidak kita inginkan. Oh. Misalkan ya tadinya bilangnya ini keluar 2 liter padahal enggak, itu rasanya tertarik beli nih. Iya. Ternyata prakteknya bener. Beli cempe ini katanya cepat setahun nanti, setengah tahun nanti bisa kawin. Ternyata udah sampai 1,5 tahun belum kawin juga, belum gede juga. Lah itu kan masuk kerugian mas. Itu dari kalikunya itu tadi yang dari ubah dikit orang, terus apa breeding nggak sesuai, Iya, terus iya. sambil perah juga sama. Terus kan itu yang apa kerugian atau untuk belajar saya loh, Iya, iya, iya. pembelajarannya. Terus sekarang nih omsetnya berapa nih? Ya kalau bicara omset ya mungkin nggak sedetail, mungkin range aja ya mas. Kalau range aja. Kalau sekarang mungkin kalau untuk omset daging ya, kalau di Indonesia mungkin ya ratusan juta lah setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun bisa dapat ratusan juta guys. Dari Itu. daging ya. Dari Jual terutama kita pas ibu-ibu Idul balik. Adha ya, momen Idul Adha. Karena kan Idul Adha katakanlah saya bisa menjual 50 ekor anak daging kan. Jadi kali 3 juta atau biasanya kan udah omsetnya sekian gitu. Itu sih omset ya, belum laba ini. Itu yang kalau daging. Kalau saya kan kalau daging kan fokusnya di gratis sama pesan-pesanan atau apa ngisi proyek-proyek dari dinas atau pemerintahan desa biasanya seperti itu. Itu juga Kalau yang kambing perah nah, kalau yang kami pernah kan omset ini belum banyak sih mas. Terakhir kan berat terakhir itu sekitar berapa itu barang itu lagi kering. Sekarang mungkin 8-10 literan lah setiap hari. 8-10 Nah, sudah literan hari. Kalau harga ini kan ya masing-masing daerah punya ini masih beda lah ya, Beda. beda harganya. Kalau di sini kan sekitar range-nya 30. iya 20 sampai 30 ribu. Oh, 1 liternya ya. Jadi misalkan 10 liter katakanlah kita harga tengahnya 25 ribu ya berarti 250 ribu per hari. Ya tinggal 1 bulan ya. Kambing kambing berapa ini mas? Kalau kambing saat ini yang di perah itu nggak banyak mas, sekarang lagi pada kering. Mungkin kalau di total kalau lahir Ya, apa total. ini lahiran semua sih total itu 20-an. 2 bulan ini di kandang ini 20. Iya, 20-an. Terus kalau indukannya kan enggak 20-an itu sama yang gede. Oh, Mungkin 20 kalau sama yang gede. iya kalau indukannya yang siap perah kita 12 ekoran. Yang siap perah 12 Iya, ekor. ini kan Cuman lagi pada kering. di kering ini udah bunting, Surut, akhirnya. udah bunting. Oh, Ini bunting. Ini bunting kan udah nggak diperah. Oh, kayak gitu. Oh, di bunting kan. Mungkin nanti 1-2 bulan lagi lah mas pada lahiran semua ini. Oh, Mungkin iya. nanti bisa di angka sehari itu 15 sampai 20 gitu.
15 sampai 20. Kalau udah normal semua. Normal. Sekarang ini karena masih Iya. ada banyak yang kering. Paling dia kurang Kering. 5 sampai 6 7 kali sehari. Jadi Oh. kering ini. Sekitar 6 liter aja. Literan lah. 6 liter per hari ya. Itu pun sebenarnya udah Tapi udah lumayan kayak- guys, 6 liter aja ya kan, Nah. kalikan ya 6 kali 25. Enggak 20 lah Nah, mungkin iya. ada 20. Iya. Kali 20 Apa itu ya? udah kayak ya udah UMR daerah sini lah. Nah, lumayan lah kalikan 1 bulannya ya gitu. Gitu. Iya buat sambilan kerja, kalau misalnya yang kerja terus Bisa pengen banget ternak Mas. dulu ya. Bisa disambi Potensi lah. banget ya. Jadi sambi. Ke saya kan juga masih nyambi kan saat ini. Ah iya masih. Masih Masih. sambil ngajar. Oh. Jadi pagi ke kandang, Iya, terus nanti pulang ya. setelah ngajar, setelah itu sore ke kandang lagi. Oh. Artinya Tapi buat yang rumput ini yang ngasih makan ini ada sendiri. ada sendiri. Ada orangnya sendiri ya. Oh jadi masnya cuma Ada tinggal kandang. ke kandang itu ngapain mas? Kandangnya biasanya Merah. sama apa nih bersih kandang sama yang ngecekin sampai gitu lah. Mantau ini sih mantau. Kalau soalnya kalau ownernya tuh nggak tahu dan nggak bisa mantau itu, kalau kita ngedelin anak kandang tuh nggak bisa mas. Oh kayak gitu ya. Masih banyak teman-teman di peternakan tuh yang modalnya Tetap gede. harus setiap hari disambangi. Ya mungkin nggak setiap hari sih ya, mungkin tetap harus 1 minggu tuh sekali harus ke kandang. Karena beberapa teman-teman di himpunan itu banyak yang bermodal ya mas, tapi akhirnya apa? Karena yang ownernya tuh nggak terjun langsung, nggak tahu. Tahunya Apa, cuma tahu teorinya teori aja. aja, punya uang, beli gitu. Banyak kok, banyak mas, banyak sapi maupun kambing ya. Akhirnya jadi kayak nggak konsisten. Ya akhirnya tuh uang mas. Uang. Banyak kan seperti itu di dunia peternakan. Kalau yang bermodal loh ya, karena nafsu mas. Nafsu sih ya. Nafsu jadi pengen cepet nih. Kalau ini kan beli kambing perah nih, kalau punya duit nih beli sekitar mau 1 miliar, beli sekitar 20 ekor. Jadi walaupun ini udah semakin besar, tetap aja rutin dipantau sekali mas. dipantau ya. Harus itu harus. Kalau enggak tuh ya namanya gini mas. Kalau kita ngedelin ABK atau anak kandang gitu ya, itu kan mereka hanya tahunya kerja. Nah, Iya. mau sakit mau apa, mau susah. Iya benar. Yang penting kan saya kerja di bawah. Ya. Nah, kalau kita terjun tuh, ini kenapa nih? Bisa Tahu ya. jadi tahu biasanya makannya lahap enggak, oh kan penasaran dicek Iya. kita, oh kurang vitamin nih, suntik nih, oh ini cacingan. Kalau kadang kan nggak sedikit itu. Iya. Kalau bener-bener nggak mau makan baru laporan, nggak mau makan. Tapi enggak kalau saya datang ini kan mantau nih, oh, biasanya lahap, ini enggak, gue masih makan, berarti ada sesuatu. Ada apa nih? Ada apa? Cari Ada tahu. cek, ya ketemu atau apa? Hanya penanganannya lebih cepat. Seperti itu. Biasanya kalau ngedelin orang lain atau anak kandang itu kan Berarti pasti tetap kalau misal lagi ada kendala kayak gitu semacam kesehatan, tetap kita ngundang orang kalau saya enggak, mungkin beberapa orang iya kalau saya terjun langsung karena orang klinik hewan apa ya? iya biasanya mantri hewan Mantri biasanya, hewan. mantri hewan gitu. Dokter hewan juga bisa. Kalau saya sendiri enggak, Apa itu? saya sendiri langsung terjun langsung mas, karena kan ya udah sekian lama ya, Apa dia ya? udah beberapa paham, oh ini kayak gini, ini gudi, ini cacingan, ini kembung, ini apa itu. Akhirnya kan malah justru lebih maksimal. Karena saya terjun langsung dan concern, kecuali mungkin kalau karena Oh, berarti kalau misal ada kendala semacam itu, masnya ini langsung cari tahu saya terus sendiri. beli obatnya. Ya, saya digarap sendiri. tahu sendiri, saya tanya temen gitu, ini apa ya biasanya gitu. Oh, hasil sharing-sharing Iya, kita ya kan? oh ini saya bisa sendiri. Karena apa lebih mantap pertama, yang kedua ya anak kita punya hewan ini yang punya kita hanya kan merasa memiliki baru. Kalau misalnya enggak ada bapak kan sih Tapi Jangan. ini bisa sehat kembali mas. ya itu Karena kan kita kan ya, mas. basicnya kan bukan lagi Iya. dari orang-orang apa peternakan. Ini 50 mas. Sebenarnya kalau hubungan dengan minat ya, entah itu dari peternakan atau tidak, itu mungkin kalau peternakan kan mungkin teorinya dia tahu ya, Nah, tahu kan, lebih bagus pastinya. Dan itu pun hubungannya sama rezeki batu kalau menurut saya. Kalau itu masih rezeki kita itu nggak bisa. Walaupun kita sudah sesuai SOP iya. yang ada, tapi belum rezeki.
nggak boleh kerja, kita terus harus belajar, terus berkembang ya. Kayak gitu guys, mungkin sekian ya ini tentang Savana Farm. Besok kita ulas lagi, mungkin kita mau pengen tahu juga nih mas kayak gimana mas yang rumput atau misal kasih pakannya atau misal nanti intinya bersih-bersih kandang atau Aktivitas, sih ya. aktivitas di kandang kita pengen tahu. Besok kita main kemari lagi boleh kan ya, boleh, Mas, ya? boleh sekali. Gaskan ya, dan juga buat teman-teman yang pengen menggali informasi juga boleh juga datang ke sini ke Savana Farm ya. Terbuka lah. Mas. Iya, di mana tadi? Di Batu Raden. Batu Raden ya. Desa Karang Salam. Iya. Nanti kalau bingung di map juga ada cari Di map. Savana Farm. Savana Farm. Nah, Itu boleh. guys. Kalau nggak kontak dulu, janjian dulu biasanya mas. Iya. Karena kan kalau nggak janjian, nanti waktunya ya, yang pasti Iya. saya kan ada kegiatan lain sih, gitu kan. Nanti kalau nggak janjian ya nggak ada. Ya nanti boleh ini komen-komen lah ya guys ya. Nanti yang pengen cari tahu di dalam komen atau mau DM juga di IG-nya Savana Milk ya. Iya. Ada. Malam juga bisa. Iya, Savana Farm ada ya. Ada. Ada tuh kan. Pokoknya terbuka di sini gitu ya guys ya. Pokoknya buat teman-teman semangat buat usahanya ya pokoknya. Terus jangan lupa Savana Milk. Iya. Iya, ini produknya Savana Farm ya, Savana Mega. Tulang kuat, sendi-sendi sehat. Itu guys, terima kasih banyak Mas Adrian Sama-sama, Mas atas Adit. partisipasinya. Besok kita Siap. kembali lagi. Silakan. Ya, pokoknya semangat terus dan semoga semakin berkembang Mas. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita Savana Agrotech Indonesia, salam sukses, salam sejahtera dan semangat.